Nick, apa kabar? Ya ampun, aku kangen sama kamu. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni. You can call me Devita. Gue mau tanya dulu nih sama kalian guys. Misal ya, ini misal, amit-amit deh. Kalau misalnya salah satu keluarga kita ini ada yang hilang, anggap aja kurang lebih itu 3 tahun. Terus tiba-tiba dia ini muncul lagi, tapi dia udah beda. Warna matanya beda, rambutnya beda, gayanya beda, terus badannya ini kelihatan lebih tua dari keluarga kita yang seharusnya itu, keluarga kita yang hilang itu. Nah, di sini kalian bakalan curiga apa langsung percaya? Atau kayak langsung udah usir aja lah gitu. Nah, tapi di cerita malam ini, keluarga ini tuh beda guys. Karena keluarganya ini tuh kayak gak curiga atau sebenarnya mereka ini curiga, tapi milih buat pura-pura gak tahu. Hah? Kenapa gitu ya? Oke guys, langsung aja. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu tuh Juni 1994 di San Antonio, Texas. Ada bocah 13 tahun namanya Nicholas Patrick Berkeley. Dia ini tinggal sama ibu dan kakaknya. Ibunya bernama Beverly punya masalah kecanduan heroin dan kakaknya yang bernama Jason juga kecanduan dengan kokain. Dan Nicholas sendiri bukan anak yang gampang diurus, bisa dibilang dia ini bandel lah ya. Jadi, kenapa disebut dia ini bandel? Jadi guys, dia itu pernah maling di minimarket, pernah nyuri sepatu, dan suka ngancem-ngancem guru. Sampai-sampai nih ya, polisi ini udah sering banget beberapa kali dipanggil ke rumah mereka hanya karena Nicholas ini sering banget berantem sama ibunya. Nggak kebayang sih urusan keluarga sampai polisi ini dipanggil itu separah apa. Dan bahkan pamannya aja ini sampai ikut tinggal bareng sama mereka cuman khusus buat ngehandle kelakuannya si Nicholas. Karena kelakuan dia yang udah hampir nggak tertolong itu, sampai-sampai dia ini bakal kayak disidang gitu loh buat dikirim ke grup rumah remaja bermasalah pada tanggal 14 Juni 1994. Tapi waktu itu tuh di tanggal 13 Juni 1994. Jadi kayak H-1 sebelum dia itu sidang buat dikirim ke remaja bermasalah itu. Jadi Nicholas ini pergi main basket sama teman-temannya di taman dekat rumahnya. Dia main, gak ada yang aneh nih, aktivitasnya itu biasa aja. Sampai dia kelar main basketnya. Terus udah kelar kan nih mainnya, dia nelpon orang di rumahnya buat minta dijemput. Pas dia nelpon ke rumahnya itu, yang ngangkat teleponnya ini kakaknya, yang namanya Jason tadi. Tapi di sini nih Jason bilang sama si Nicholas ini bahwa ibu nggak bisa jemput kamu, soalnya dia lagi tidur. Karena semalam kan dia ini abis kerja shift malam. Kamu balik jalan kaki sendiri aja ya, katanya tuh gitu. Kata Jason ke adeknya atau ke si Nicholas ini. Nah ibunya ini nih sedikit informasi kerjanya di Dunkin Donuts. Ya udah, sama Nicholas ini cuma dijawab oke, kata dia gitu. Langsung ditutup teleponnya sama si Nicholas. Dan ternyata itu adalah suara terakhir Nicholas yang didengar sama keluarganya. Karena setelah itu Nicholas ini nggak pernah pulang ke rumah. Nggak tahu apa yang terjadi. Keluarga Nicholas ini langsung lapor polisi bahwa nggak ada kabar Nicholas lagi setelah telepon itu. Setelah si Nicholas ini jawab oke itu tadi. Dari kejadian ini polisi ini mulai investigasi. Tapi memang di sini nih polisi ini nggak terlalu serius gitu loh buat nanggepin laporan itu, karena di sini mereka ini, maksudnya si polisi ini masih mikir kayaknya Nicholas ini sengaja kabur deh supaya bisa nggak datang pas sidang di tanggal 14 Juni besok, kata polisi gitu. Karena sidang ini tuh di tanggal 14 Juni ini tuh buat nentuin bahwa Nicholas ini tuh bakal dikirim apa enggak sih untuk ke grup remaja anak-anak bermasalah. Karena pada dasarnya Nicholas ini memang sangat menentang buat dikirim ke sana. Jadi waktu itu polisi ini curiganya kayak gitu. Nah, jadi polisi ini mikir kayaknya mungkin dia ini lagi ngumpet aja gitu loh. Sampai kasus ini tuh pelan-pelan tuh kayak reda gitu. Karena ya polisi kan mikirnya masih kayak gitu kan. Ya mungkin karena Nicholas ini saking bandelnya gitu loh. Sampai 3 bulan kemudian, yaitu September 1994, kakaknya Nicholas alias si Jason ini nih nelpon polisi dan ngaku dia ngelaporin kalau dia ini sempet ngeliat Nicholas lagi coba buat masuk ke garasi rumahnya. Terus nggak lama dari itu, dari laporan itu polisi ini langsung datang buat ngecek kondisi rumahnya mereka. Terus polisi ini kan datang nih kan, terus kok kayak nggak ada tanda-tanda bahwa
Nicholas ini nih datang gitu loh. Polisi ini udah ngecek gitu kan, ngecek sekeliling rumah itu udah dicek gitu. Tapi nggak ada tanda-tanda apapun. Polisi ngelihat akses masuk juga tuh kayak nggak ada bekas percobaan masuk paksa gitu loh. Pokoknya di sini tuh nggak ada jejak Nicholas sama sekali. Setelah polisi udah ngecek dan nggak ada tanda-tanda apapun, akhirnya polisi ini menyimpulkan kalau Jason ini kayaknya nggak bener-bener lihat Nicholas gitu. Kalau kata polisi sih, entah si Jason ini nih berbohong atau entah mungkin dia ini kebanyakan halusinasi karena narkoba, kata polisi waktu itu gitu. Tapi yang jelas sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti soal Nicholas sampai akhirnya 3 tahun berlalu. Oke, sekarang kita coba pindah dulu ke cerita di Prancis. Di sana ada seorang laki-laki bernama Frederic Pierre Bourdin. Dia lahir 13 Juni 1974 di Nanterre, pinggiran Paris. Nah, kenapa kok kita jadi lompat bahas si laki-laki yang bernama Bourdin ini? Karena ini nanti bakal ada hubungannya sama Nicholas. Oke, lanjut. Bourdin ini tuh dari kecil nggak pernah tahu siapa ayahnya, karena katanya ayahnya dia ini adalah seorang imigran Aljazair yang sudah menikah dan nggak mau mengakui Bourdin. Sementara ibunya ini sudah meninggal waktu dia masih balita dan dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Dari kecil Bourdin ini bisa dibilang punya bakat tukang ngarang. Jadi gini, dia itu tuh sering banget bikin cerita-cerita tentang dirinya sendiri. Jadi dia suka bilang sama teman-temannya bahwa kata dia ayahnya ini adalah agen rahasia Inggris, katanya gitu. Padahal ya jelas kalau itu tuh ngotak. Supaya kenapa dia ngelakuin itu? Supaya katanya sih ya, supaya dia ini bisa dapat perhatian dari teman-temannya. Sampai akhirnya di umur 12 tahun dia dikirim ke sekolah khusus untuk anak-anak bermasalah. Ya mungkin itu karena suka ngarang berlebih-lebihan gitu kan ya, mungkin gitu. Atau ada hal lain yang lebih aneh dari itu. Dan umur 16 tahun dia kabur ke Paris dan memulai karirnya sebagai penipu identitas. Oke, lanjut. Awal mulai yang dilakuin sebagai pengawalan yang katanya karir itu adalah waktu itu tuh pertama banget dia ini pergi ke kantor polisi dan dia mengklaim dirinya adalah remaja Inggris yang sedang tersesat. Supaya apa? Supaya dia berharap nih ya, polisi ini bakal ngirim dia ke Inggris karena menurut Bourdin, Inggris ini suatu tempat dengan kehidupan yang lebih indah dibanding tempat yang lain. Tapi polisi nggak bodoh karena dia nggak berhasil mengelabuhi polisi gitu. Jadi nggak diturutin sama polisi. Tapi bagi dia, alah ini tuh baru permulaan. Anggap aja tuh kayak baru latihan pemanasan aja lah gitu. Yang dia nggak berhasil ngelabuhin polisi itu. Lanjut. Jadi dia nggak berhenti di situ guys. Selama bertahun-tahun berikutnya, ternyata Bourdin ini selalu mengulang pola yang sama berkali-kali di berbagai negara Eropa. Dia selalu berperan sebagai remaja anak hilang, anak terlantar, atau anak korban kekerasan. Di sini mulai dari pejabat sosial, petugas keamanan, bahkan polisi itu jadi banyak yang tertipu sama dia. Sampai-sampai ketika identitas dia ini kelacak, dia dapat julukan bunglon karena suka berubah-ubah identitas. Karena sepanjang hidupnya, dia ini diklaim pernah memiliki lebih dari 500 identitas palsu. Sampai akhirnya, waktu itu tuh Oktober 1997 di Spanyol. Bourdin ini sedang meringkuk di dalam telepon umum gitu. Dia bilang bahwa dia ini nggak punya tempat tinggal gitu. Akhirnya dia dibawa ke shelter untuk anak-anak gitu. Dan di sana dia ini ditanya gitu kan, kayak soal identitas dia gitu. Tapi dia tuh nggak mau ngasih tahu soal identitasnya kalau dia ini adalah Bourdin, karena waktu itu tuh ternyata nih ya, dia itu tuh ibaratnya tuh sedang jadi buronan gitu. Bisa-bisa kalau dia ngaku terus identitas dia kebongkar, ya dia bisa ketangkep. Jadi dia tuh kayak langsung mikir cepet kayak, gue harus butuh cepet-cepet identitas baru, kata dia tuh gitu. Nah, jadi waktu itu tuh dia langsung minta izin sama petugas shelter di sana tuh buat, Pak boleh nggak saya izin tinggal semalam aja di sini gitu. Dan dia minta tolong untuk menelpon keluarganya gitu. Dia kan tadi minta tolong buat menelpon keluarganya. Tapi yang sebenarnya dia lakukan adalah dia menelpon National Center of Missing and Exploited Children di Amerika Serikat. Ini tuh kayak semacam organisasi yang didirikan untuk membantu pelacakan anak hilang dan melindungi anak dari eksploitasi. Nah, si Bourdin ini nih bukannya yang katanya menelpon keluarganya gitu, kayak yang dia bilang ke shelter itu, tapi dia ini malah nelpon ke organisasi ini gitu. Dia menelpon ke sini. Di sini dia jelasin, ya udah kan, dia telepon kan organisasi itu gitu kan. Terus di sini nih dia jelasin nih fisik dirinya sendiri.
dari mulai tinggi badan, warna rambut, dan perkiraan umurnya dia. Dan petugas di lembaga Amerika ini yang menelpon dia itu bilang gini, kok ini tuh kedengarannya ciri-cirinya tuh mirip Nicholas Berkeley ya, yang dari San Antonio itu, kata petugas si di Amerika tuh gitu. Nah, di sini pihak lembaga Amerika Perlindungan Anak itu langsung ngirim fotonya Nicholas ke shelter tempat Bordin lagi menginap itu. Di sini sebenarnya ciri fisiknya itu udah beda, guys. Di mana Nicholas ini warna matanya itu biru, sementara si Bordin ini warna matanya coklat. Terus si Nicholas Berkeley ini kan dia matanya biru, terus berambut pirang. Terus Nicholas ini jauh lebih muda daripada si Bordin, sebenarnya tuh gitu. Tapi Bordin di sini tuh nggak nyerah. Pokoknya di sini nih dia ini mau memastikan bahwa pokoknya gue harus pakai identitasnya si Nicholas ini gitu loh. Mula-mula nih ya dia cat rambutnya jadi pirang. Dia minta temennya untuk dibuatkan tato salib di tangannya menggunakan jarum biasa dan tinta pena. Pokoknya dia buat diri dia ini persis banget sama Nicholas ya, walaupun sebenarnya di sini tuh udah tetap aja beda gitu loh. Nah, terus dia mulai untuk menciptakan cerita alias ngarang ya, kayak tadi dia ini kan suka banget nih kan ngarang. Nah, di ceritanya dia itu kenapa nih kok dia ini nih bisa beda gitu loh sama Nicholas yang 3 tahun yang lalu gitu kan. Nah, dia ini bilang gini sama si petugasnya ini, kata dia nih ya, Nicholas ini kemarin menghilang karena telah diculik oleh jaringan prostitusi anak yang melibatkan pejabat militer Amerika, Meksiko, dan Eropa. Dan selama 3 tahun dia disekap, jadi kayak dia cerita kayak gitu bahwa dia ini udah disekap di sana, disiksa, dan dipaksa berbicara bahasa Perancis gitu. Itu alasan dia itu tadi gitu. Karena emang padahal emang aslinya dia kan orang Perancis gitu kan. Dan untuk warna matanya tadi kenapa berubah? Kata dia itu gini, karena eksperimen yang dilakukan sama penculiknya gitu. Jadi mata dia ini bisa berubah karena dilakukan eksperimen sama penculiknya. Ya, dia ngeles guys, ada aja idenya. Dan herannya otoritas Spanyol ini percaya. Mereka ini langsung menghubungi keluarga Berkeley di Texas bahwa kami sudah menemukan Nicholas. Terus pas ngedenger ini, kakak perempuannya Nicholas ini langsung terbang ke Spanyol untuk menjemput Nicholas. Dan waktu pertama kali dia bertemu sama si Bordin alias si Nicholas palsu ini, waktu itu dia langsung meluk si Bordin itu, terus langsunglah si Bordin ini dibawa ke Texas sebagai Nicholas Berkeley. Sampai di Texas, Bordin ini tinggal di rumah sebagai keluarga Berkeley, sebagai Nicholas. Dia sekolah dan ketemu teman-temannya Nicholas, dan dia juga ini sempat diwawancari sama media lokal. Ya gimana kan, namanya udah 3 tahun hilang terus kembali gitu kan. Semua orang ini awal-awal ini menerima kehadiran Bordin sebagai Nicholas. Dan selama 3 bulan setengah, Bordin ini hidup sebagai Nicholas. Tapi di sini Bordin ini sebenarnya belum ketemu dengan Jason atau kakaknya Nicholas itu. Karena pada saat itu Jason ini sebenarnya sedang pergi. Sampai akhirnya Jason datanglah dan ketemulah dengan Bordin yang saat itu sedang berperan sebagai Nicholas. Nah, pas Bordin ini ketemu sama si Jason ini, ya kayak adik ketemu kakak kan, ibaratnya. Nah, Bordin ini langsung menceritakan pengalamannya selama dia menghilang. Dia cerita ini pengalamannya kepada Jason. Dan di sini, kalian tahu nggak, responnya Jason ini tuh cuman, good luck. Gitu. What? Good luck? Ya, sekalipun itu Nicholas palsu kan harusnya dia kayak yang, kan di sini kan harusnya dia nggak tahu ya, secara kan Nicholas ini kan udah dibawa gitu kan ke keluarga Berkeley gini kan, kayak harusnya gitu, harusnya si Jason ini kan kayak ya, hai Nick, apa kabar, ya ampun aku kangen sama kamu gitu kan, ya kayak kakak ketemu adik gitu ya, secara 3 tahun gitu hilang kan, harusnya gitu kan. Tapi si Jason ini malah cuman bilang good luck, katanya gitu. Jadi apa sebenarnya Jason ini tahu ya kalau itu tuh bukan adiknya? Terus kalau emang dia ini tahu, kenapa dia biarin orang lain ini ngaku-ngaku jadi adiknya, guys? Oke, lanjut. Identitas Bordin sebagai Nicholas ini awal-awal nih aman-aman aja, karena mulai dari polisi, FBI, sampai keluarga Berkeley sendiri ini pun nggak ada yang melaporkan atau curiga, termasuk si Jason itu. Hingga sampai akhirnya ada seorang private investigator lokal bernama Charlie Parker. Waktu itu tuh dia lagi bersama kru TV yang sedang meliput cerita tentang Nicholas yang sudah kembali. Ya biasa kan namanya, ini ada anak 3 tahun
menghilang terus kembali, kan pasti banyak acara-acara TV yang pengen meliput dia gitu loh, pengen denger ceritanya. Nah, di sini nih si Parker ini nih kayak ngerasa kok kayak ada yang aneh ya ini nih ya gitu loh. Terus di sini tuh dia mulai amatin tuh detail-detail, dia mulai bandingin foto-foto dari mulai telinganya si Bordin ini alias si Nicholas palsu ini yang kembali nih dengan foto-foto lamanya si Nicholas Barclay gitu loh. Terus dia mikir gitu kan, harusnya tuh kan telinga manusia terus seperti sidik jari itu unik gitu kan, harusnya nggak berubah dong sejak kecil. Tapi kok kalau diamat-amatin, kok telinga mereka ini kayaknya beda banget gitu loh, menurut si Parker ini. Lalu di sini karena dia ini curiga gitu kan, Parker ini langsung membawa kecurigaan dan temuannya ini ke FBI. Dan pada Februari 1998, FBI mendapat perintah untuk mengambil sidik jari dan sampel DNA dari Nicholas palsu. Dan benar, ternyata hasilnya dia bukanlah Nicholas Barclay. Dan dia adalah Frederick Bordin, berumur 23 tahun, warga negara Prancis yang sudah lama dicari oleh Interpol. Dan September 1998, Bordin mengaku bersalah atas pemalsuan paspor dan sumpah palsu. Dia divonis 6 tahun penjara. Setelah Bordin ditangkap, ini kan otomatis dia ini diwawancarai. Nah, di sini dia ini melempar tuduhan kepada keluarga Barclay. Si Bordin ini bilang gini ke badan hukum, "Pak, keluarga Barclay ini sebenarnya tuh tahu bahwa saya ini bukan Nicholas. Dan mereka ini membiarkan saya tetap tinggal di sana, bukan karena harapan kerinduan sebenarnya. Tapi karena mereka ini sedang menyembunyikan sesuatu tentang Nicholas yang asli," kata Bordin itu gitu. Ya walaupun itu hanyalah teori dari Bordin dan belum terbukti secara hukum. Tapi guys, setelah itu keluarga Barclay ini tuh diinvestigasi. Dan dari investigasi itu ada temuan-temuan fakta yang membuat investigator ini curiga. Yang pertama, waktu itu Beverly atau ibunya Nicholas ini menjalani 3 tes poligrafi soal kemungkinan keterlibatannya dalam kematian Nicholas. Ya karena Nicholas ini dianggapnya sudah mati gitu kan. Nah dia ini lulus 2 tapi gagal di tes ketiga. Terus yang kedua Jason, satu-satunya orang yang menolak kooperatif saat diinterogasi oleh FBI. Waktu itu dia itu mengakui bahwa dia ini tahu sejak awal orang yang tinggal di rumah mereka ini bukanlah Nicholas. Tapi dia ini memilih diam gitu loh. Dan Jason juga adalah orang yang terakhir yang berbicara dengan Nicholas sebelum dia akhirnya menghilang. Terus yang ketiga, Jason ini yang inget kan ya waktu dia sempat menelpon polisi 3 bulan setelah Nicholas hilang, yang dia bilang kalau Nicholas ini sempat mau nyoba masuk ke garasi rumah mereka gitu loh. Dan itu kemungkinan adalah kalau menurut si FBI ini itu kemungkinan adalah taktik untuk membuat Nicholas ini masih terlihat hidup di catatannya polisi gitu. Jadi kayak temuan-temuan faktanya itu gitu loh. Jadi pernyataan itu tuh supaya pihak hukum ini masih mengklaim bahwa ternyata Nicholas ini tuh sebenarnya masih hidup, cuman hilang aja. Dari investigasi itu, FBI ini sempat membuka penyelidikan di mana investigasi untuk kemungkinan pembunuhan Nicholas ini sebenarnya dilakukan oleh keluarganya sendiri. Gitu. Jadi investigasi itu tuh sempat dibuka. Tapi guys, sebelum investigasi ini bisa berkembang lebih jauh, tiba-tiba Jason ditemukan meninggal karena overdosis. Beberapa orang menduga kematiannya itu bukan kecelakaan, katanya gitu. Nah, dari kejadian ini, penyelidikan ini terpaksa tidak terlalu dilanjutkan. Kasusnya sih tidak ditutup resmi, tapi nggak aktif diselidiki, karena nggak ada lagi orang yang bisa diinterogasi atau dikonfrontasi. Karena ibaratnya tuh jalan utamanya itu kan sudah buntu ya, karena si Jason ini sudah meninggal, karena dia ini nih pas pembukaan investigasi itu, Jason ini nih ditetapkan sebagai praduga tersangka utama gitu loh. Nah, untuk sementara si Beverly, sang ibu ini, dia juga meninggal beberapa tahun kemudian. Dan dia ini tetap mengklaim bahwa dia ini percaya anaknya ini masih hidup di suatu tempat. Untuk sang ibu ini, sebenarnya nggak tahu juga sih dia terlibat atau tidak. Nggak ada yang tahu akan hal itu, bahkan sampai hari ini. Dan untuk kasus Nicholas, sampai saat ini juga tidak ada yang tahu pasti. Sementara itu Bordin, si Nicholas palsu itu, dia keluar penjara tahun 2003 dan kembali ke Perancis. Dan apakah dia setelah itu berhenti?
Tentu saja tidak, guys. Dia tetap melanjutkan aksinya, dan waktu itu dia langsung berpura-pura menjadi Leo Belle, bocah Prancis 14 tahun yang hilang sejak 1996. Lalu tes DNA, dan DNA membuktikan bahwa dia ini bukan Leo. Lalu tahun 2004, dia ada di Spanyol lagi, dan dia mengklaim sebagai anak yatim yang ibunya meninggal dalam serangan bom Madrid. Dan tahun 2007, dia menikah dengan wanita Perancis yang bernama Isabelle. Mereka mempunyai 5 anak. Dan pernah nih, satu waktu itu dia sempat diwawancarai sama seorang jurnalis. Jurnalis tuh nanya gini ke dia, kamu kan sekarang sudah menjadi ayah dan suami. Apakah sekarang kamu sudah berubah? Kata jurnalis tuh gitu. Maksudnya harusnya kan tobat kayak lo, jangan nipu lagi gitu kan. Dan jawaban si Bourdin waktu itu tuh gini, ini emang saya ya begini. Saya nggak bisa jadi orang lain, karena saya sendiri aja nggak tahu siapa diri saya yang asli. Ya gitu guys, katanya dia. Jadi ya bisa dibilang kayaknya dia belum tobat, kayaknya. Dan laporan terakhir Isabelle, istrinya si Bourdin ini, katanya sih sudah meninggalkan si Bourdin. Dan untuk keberadaan Bourdin saat ini tidak banyak yang diketahui publik. Ayo, dia lagi nyamar jadi siapa? Atau dia emang mungkin udah tobat ya guys. Oke guys, segitu dulu cerita hari ini. Sampai sekarang Nicholas belum pernah ditemukan. Dia sekarang seharusnya sudah berusia pertengahan 40-an, kalau memang masih hidup. Dan untuk Frederick Bourdin, kenapa dia ngelakuin itu? Katanya sih karena dia itu sebenarnya butuh perhatian dan kasih sayang yang nggak pernah dia dapetin waktu kecil. Ya mungkin emang bener sih, dia emang nggak dapat kasih sayang itu, tapi apa yang dia lakuin itu udah jelas salah dan bisa menyakiti orang-orang yang dia tipu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi sama Nicholas Berkeley, guys? Dan pertanyaan yang paling besar dan mungkin nggak akan pernah bisa terjawab. Apakah keluarga Berkeley adalah korban 2 kali, yaitu kehilangan Nicholas lalu ditipu Bourdin? Atau apakah ada rahasia yang jauh lebih gelap? Oke guys, kalau kalian ada pendapat lain soal cerita ini dan punya cerita lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!